semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Wawani Asnani. Dan saat ini telah hadir bersama saya dosen dan peneliti pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari, Dr. Asliah Zainal MA. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semua kita sehat insya Allah. Selamat datang di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dan selamat berkunjung di Gerah Moderasi Kemenak Sultra ini. Terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk berkunjung. Tadi saya sudah melihat-lihat luar biasa sudah profiling yang sudah dibuat oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya, Gerah Moderasi ini termasuk studio Warta Moderasi ada pada saat kepemimpinan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Zainal Mustamin dalam upaya mendukung kebersamaan moderasi beragama di Sulawesi Tenggara. Ya baik, kemudian ini barangkali sedikit kita bincang-bincang tentang moderasi beragama. Bagaimana pandangan itu tentang moderasi beragama khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara ini? Baik, saya ingin menjelaskan dulu ada yang harus kita pahami satu konsep tertentu begitu ya. Jadi kalau kita melihat satu fakta moderasi, kita harus merujuk bahwa moderasi itu menjadi bagian dari gejala masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa menampilkan dua wajah. Dia bisa wajah konsensus, damai, tapi di saat yang lain juga dia bisa berwajah konflik atau perpecahan gitu ya. Nah, dua kecenderungan gejala ini itu bisa hadir dalam sebuah masyarakat. Dia bisa kadang-kadang masyarakat itu hidup dalam damai, tapi di saat yang lain juga dia bisa berpecah dan juga bisa konflik. Nah, yang harus dijaga adalah bagaimana agar konsensus dan hidup dalam kerukunan, dalam kedamaian, dalam konteks ini adalah moderasi beragama itu masih tetap terjaga. Kalau ada pertanyaan bagaimana kondisi moderasi beragama kita, khususnya di Sulawesi Tenggara, saya kira riset-riset yang sudah dilakukan oleh beberapa institusi dan juga riset kami di IAIN Kendari dan riset saya secara individual itu menunjukkan bahwa memang kerukunan umat beragama di Sulawesi Tenggara itu patut kita syukuri karena angkanya cukup tinggi ya. Saya mengutip ada satu riset yang dilakukan oleh Balitbang Makassar. Kita juga sempat mengcapture beberapa fakta yang ada di lapangan bahwa Sulawesi Tenggara itu memiliki modal sosial dan modal kultural. Itu yang membuat setting dan konteks Sulawesi Tenggara itu cukup aman untuk tempat hunian berbagai agama yang berbeda dan juga berbagai paham yang berbeda. Secara sosial misalnya kita memiliki suku-suku bangsa etnis yang beragam, bahasa yang beragam, dan kita hidup di wilayah kepulauan antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain itu diantarai oleh perairan, oleh lautan. Itu kan secara geografis sebetulnya adalah segregasi ya, ada pemisahan. Tetapi kita masih bisa hidup dalam damai gitu ya. Kita ciptakan perahu-perahu untuk menjembatani itu semua. Kita ciptakan jembatan seperti misalnya jembatan Bahtera Mas itu kan adalah simbol pemersatu. Tapi secara kultural juga kita memiliki modal-modal kultur yang itu luar biasa dimiliki oleh Sulawesi Tenggara, masyarakat Sulawesi Tenggara, dan saya kira ini menjadi satu uniqueness, satu keunikan yang kita miliki bahwa beragamnya praktek budaya, tradisi lokal itu menjadi modal kultural dan itu saya kira harus tetap terpelihara. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana agar budaya lokal itu menjadi satu modal kultural yang betul-betul kita manfaatkan, kita berdayakan agar dia menjadi satu modalitas yang dibangun oleh institusi tertentu, misalnya Kementerian Agama, kampus IAIN Kendari, oleh beberapa simpul-simpul pemerintahan, itu menjadi satu hal yang patut kita jadikan sebagai profiling moderasi. Saya kira itu. Jadi secara sosial, secara kultural kita memiliki modal sosial dan kultur itu. Di samping juga yang membuat moderasi beragama di Sulawesi Tenggara ini cukup bisa kita syukuri adalah kita punya simpul-simpul yang itu secara serentak bisa mempromosikan moderasi beragama. Kita punya program-program pemerintah yang saya kira itu cukup mendukung moderasi beragama. Kita punya Kementerian Agama dan punya geraha moderasi yang luar biasa. Kita punya kampus-kampus, misalnya kami di IAIN Kendari itu punya rumah moderasi, punya program-program, punya unit-unit yang mendiskusikan secara terbuka tentang perbedaan paham, perbedaan agama, dan juga
organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan itu semuanya bergerak serentak untuk menciptakan kerukunan umat beragama, dan tidak hanya umat beragama saya kira, tetapi paham di antara sesama agama, intra dan antar agama itu yang perlu kita pertegas dan perkuat saya kira. Ya, baik. Kemudian sebagai peneliti nih, tentunya pasti sering terjun langsung di lapangan dan melihat kondisi bagaimana kehidupan umat beragama di daerah. Barangkali ada praktek moderasi yang pernah disaksikan, baik dalam bentuk kerjasama, kerukunan, atau semacamnya yang perlu digali dan dipertahankan. Baik, masyarakat kita itu punya sangat banyak praktek-praktek budaya yang itu menjadi, saya katakan tadi, sebagai modal kultural. Ada beberapa tradisi masyarakat yang saya kira itu bisa dijadikan modal kultur yang kita berdayakan. Di masyarakat Muna misalnya, mereka memiliki yang disebut dengan mangaro. Jadi itu semacam satu modalitas untuk resolusi konflik di antara paham yang berbeda dalam masyarakat, bahkan agama yang berbeda gitu. Di masyarakat Buton kita juga mengenal ada falsafah pubinci-binci kuli misalnya gitu. Di masyarakat Tolaki mereka memiliki ada yang disebut dengan kosakata Meuhai gitu ya, Somaturu dan terusnya. Dan masyarakat Tolaki juga memiliki simbol dominan Kalosara yang itu menjadi pemersatu di antara paham, di antara kepentingan yang berbeda untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan. Nah, dari riset-riset saya dan riset-riset kami di Kendari membuktikan bahwa local wisdom, local genius yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Tenggara itu patut menjadi modalitas yang kita jadikan sebagai satu profiling moderasi beragama. Tidak hanya moderasi di antara agama yang berbeda, tetapi moderasi di antara intra agama atau paham agama yang berbeda itu. Gitu. Iya, baik. Kemudian kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan dalam rangka menjaga moderasi beragama di masyarakat ini? Oke, saya tadi menyebut soal teori konsensus dan teori konflik ya. Nah, yang bisa kita lakukan itu bukan berarti bahwa perbedaan dan konflik itu kita tutup. Perbedaan itu hal yang niscaya. Perbedaan itu sunatullah, gitu ya. Itu sabda alam. Nah, yang harus kita jaga adalah bagaimana agar perbedaan itu tidak semakin runcing. Perbedaan itu bisa diselesaikan di mana seluruh pihak-pihak itu kepentingannya bisa terakomodir secara proporsional. Bukan adil yang proporsional ya, bukan adil yang semuanya sama rata gitu ya, tetapi adil yang proporsional, karena ada bagian-bagian yang barangkali di sisi ini ada yang mendapatkan porsi yang seperti apa, akomodatif, ada juga di sisi yang lain yang saya kira juga bisa kita beri ruang-ruang yang itu menjadi porsi yang proporsional itu tadi. Nah, yang harus dilakukan adalah agar konflik itu tidak, atau perpecahan ini tidak semakin meruncing, kita ciptakan ruang-ruang pertemuan. Kita ciptakan simpul-simpul di mana ada fasilitas yang para pemuka agama yang berbeda itu hadir bersama-sama dalam konteks ruang dan waktu yang sama. Misalnya, ini di Geraha Moderasi atau kami misalnya di Rumah Moderasi IAIN Kendari itu bisa menghadirkan sekaligus dalam ruang dan waktu yang sama, bukan dalam ruang dan waktu yang berbeda, para pemuka agama yang berbeda, para tokoh paham yang berbeda di antara agama yang sama, para tokoh-tokoh paguyuban dan komunitas etnis yang ada di Sulawesi Tenggara dalam momentum komunal. Momentum komunal misalnya, sebentar lagi kita akan mengadakan merayakan kemerdekaan 17 Agustus. Kenapa itu tidak kita jadikan momentum, kita hadirkan mereka-mereka itu dan kita jadikan mereka sebagai aktor, kita jadikan mereka sebagai subjek, bukan menjadikan mereka sasaran, bukan menjadikan mereka sebagai objek, tapi sebagai subjek, sebagai aktor, di mana kita merayakan kemerdekaan itu secara bersama-sama. Kita mengucapkan kemerdekaan itu dalam satu ruang secara serentak dari pemuka agama yang berbeda di Sulawesi Tenggara. Ada 5 agama resmi di Sulawesi Tenggara. Barangkali juga paham-paham yang selama ini kita tersegregasi, terpisah antara satu yang lain, kita bisa hadirkan di situ. Atau misalnya ketika HAP, hari ulang tahun Kementerian Agama, itu adalah momentum komunal yang saya kira itu menjadi event yang sangat strategis agar pemuka lintas agama, lintas paham, lintas
tokoh-tokoh adat dan etis itu bersatu dalam ruang dan waktu dalam momentum yang bersama-sama itu. Saya kira itu menjadi simpul-simpul yang kita bisa tautkan, kita fasilitasi ruang-ruang pertemuan itu menjadi pertemuan-pertemuan yang betul-betul memang moderasi. Iya, baik. Kemudian tadi nih Bu, setelah melihat-lihat Geraha Moderasi Kemenak Sultra, barangkali bisa sedikit testimoni tentang Geraha Moderasi ini. Ini saya kira satu wujud komitmen dan aksi nyata dari Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, dan ini harus terus dipupuk. Ini adalah upaya yang saya kira menjadi satu program mainstreaming Kementerian Agama Pusat ya, dan itu di breakdown di dalam program-program Kementerian Agama di beberapa daerah, termasuk juga kampus-kampus di bawah Kementerian Agama. Dan ini bisa menjadi satu contoh. Dan Geraha Moderasi ini saya kira kalau misalnya mereka bisa mempertemukan simpul-simpul yang saya sebutkan tadi, ini betul-betul bisa menjadi satu geraha, satu geria, satu rumah kerukunan, tidak hanya di antara umat beragama tetapi antar agama yang sama. Saya kira ini luar biasa. Baik, sedikit mungkin Bu, pesan-pesan moderasi bagi sahabat moderasi di Sulawesi Tenggara. Baik, para sahabat moderasi di Sulawesi Tenggara, mari kita perkuat persatuan, mari kita jaga komitmen bersama untuk mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik dengan tetap menciptakan hidup damai dan rukun di antara sesama dan juga di antara kita sesama agama yang sama. Terima kasih banyak. Iya, sebelum saya menutup nih Bu, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang gerakan yang gencar disosialisasikan Kemenak Sultra, yakni gerakan Kemenak Sultra Bersahabat. Bersih, religius, santun, harmonis, berbasis teknologi yang terbungkus dalam tagline 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Luar biasa. Iya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan bincang-bincangnya, menarik sekali. Terima kasih banyak. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang podcast Warta Moderasi kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui seputar berita dan informasi Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Sampai bertemu kembali dalam tayangan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B. Salam 3B.